Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk proses input transaksi dari CV Roti Jaya. Sebelumnya kita sudah sampai pada transaksi atau dokumen transaksi nomor 5. Sekarang kita akan lanjutkan pada dokumen transaksi nomor 6. Baiklah, kita langsung saja di sini untuk dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada faktur. Kemudian di sini kopnya adalah CV Roti Jaya. Berarti ini adalah penjualan secara kredit. Nah, untuk menginputnya di sini kedalamannya adalah karena penjualan kita masuk ke sales, kemudian masuk ke enter sales. Ya, di sini kita jual kepada toko Harun. Berarti di sini untuk customernya kita panggil untuk yang toko Harun. Ya, use. Kemudian di sini terminnya jangan lupa ini adalah N30, pastikan di sini terminnya sudah sesuai N30. Jangan lupa di sini untuk teks inklusifnya ya, karena ini penjualan belum termasuk pajak, berarti ini teks inklusifnya ini kita centangnya kita buang. Oke, sekarang kita masuk ke invoice-nya. Ini kita bisa ambil di nomornya ini ya, nomor fakturnya ini kita copy seperti ini, atau bisa kalian tulis secara manual. Tanggalnya di sini adalah tanggal 10 ya, tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember 2018. Ya, customer PO-nya ini dikosongkan saja nih. Lalu kita masukkan nilai penjualannya, di sini ada 300. Ya, 300 ya untuk roti tawar di sini. Ya, nomornya item numbernya kita panggil roti tawar sudah. Oke, roti tawar seperti ini. Lalu kita masukkan nilai penjualannya sebesar 13.000. Oke. Pastikan untuk kolom teksnya ini karena kita ada PPN ya 10%, berarti pastikan sini adalah PPN. Lalu kalau sudah kita lihat ke bawah, bahwa di sini totalnya adalah 4.290. Di sini sudah sesuai ya untuk total amountnya, sehingga dari penjualan kredit ini akan muncul piutang dagang sebesar 4.290. Oke, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita record. Ini di ignore saja. Oke. Lalu kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 7. Oke. Untuk dokumen transaksi nomor 7 ini adalah nota kredit. Nah, nota kredit kopnya toko Harum, berarti ini ada penjualan atau apa namanya? Ada istilahnya kalau nota kredit itu berarti retur penjualan. Di sini untuk retur penjualan dari transaksi tanggal 10 Desember, berarti dari transaksi yang barusan kita input ini ternyata setelah diterima oleh toko Harum ini ada barang yang rusak, berarti harus ada pengembalian barang. Nah, ini namanya retur penjualan. Oke, untuk menginput retur penjualan untuk dokumen transaksi nomor 7 ini ya, kita masih di menu sales. Kemudian masuk ke enter sales. Oke, kita ambil toko Harumnya. Oke, terminnya di sini biarkan seperti ini. Invoice-nya kita ambilkan dari nomor ini, nomor returnya RNP312 ini. Oke, kita masukkan ke sini. Tanggalnya adalah tanggal 11 2018. Oke, di sini untuk menginput nilai returnya, jika penjualan itu berarti kita menuliskannya normal plus, kalau ada retur berarti kita gunakan tanda min. Min itu artinya ada pengurangan nilai penjualan. Itu sebanyak 10 unit. Oke, berarti min 10. Kemudian di sini nama itemnya sudah otomatis roti tawar. Kemudian nilai yang dikembalikan satu unitnya adalah satu roti tawarnya adalah 13.000. Oh, sorry. Ya, 13.000. Ya, seperti ini. Perhatikan. Oke, lihat ke bawah, nilai returnya di sini adalah 143.000. Ini sudah sesuai total amountnya, sehingga ada nilai pengembalian 143.000. Oke, setelah ini sebelum kita record, karena ini retur ada pengembalian barang, berarti sebelum kita record kita pastikan akun yang terhubung di sini di penjualan ya. Saya ulang lagi ya. Kita masuk ke sini. Sebelum kita record kita masuk ke sini. Klik ya di persediaannya. Untuk yang I sell this item, karena ini retur, maka link akun penjualan ini kita ganti jadi retur penjualan terlebih dahulu. Oke, use. Oke, sehingga ini akan dikatakan sebagai
retur penjualan. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita record seperti ini. Ya. Nah, langkah kedua setelah kita record, maka kita harus catatkan retur tersebut ke dalam register. Ya, kita masuk ke register. Ya. Lalu kita masuk ke return and credit ini. Oke. Nah, perhatikan di bawah di sini ada pay refund dan apply to sell. Karena yang kita kembalikan itu bentuknya barang, maka kita pilih apply to sell. Tapi jika yang kita kembalikan dalam bentuk uang, maka kita bisa klik pay refund. Oke, jadi karena yang kita kembalikan adalah bentuknya roti tawar ini barang, maka kita masuk ke apply to sell. Kemudian perhatikan yang kita kembalikan di sini adalah tanggal 10. Penjualan atau yang kita terima, pengembalian barang yang kita terima itu adalah pengembalian barang dari transaksi tanggal 10. Berarti di sini perhatikan hati-hati kliknya. Karena yang kita terima adalah pengembalian barang dari penjualan tanggal 10, berarti yang kita klik amount applied-nya itu di baris yang tanggal 10 ini. Berarti kita kliknya di sini. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kita tap ke bawah. Ya, jangan lupa di sini ID-nya, kita masukkan ID-nya. Itu adalah ini, ID pengembalian barang adalah RNP3 ini. Kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya tanggal 11 ya. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita bisa record. Ya, oke, close. Cancel. Oke, seperti itu jika ada retur penjualan. Nah, setelah ini selesai, maka jangan lupa kita harus kembalikan lagi tadi yang nilai barang yang barang yang kita ubah tadi linknya, ya, dari penjualan ke retur penjualan, kita harus kembalikan lagi ke normalnya. Ya, kita masuk ke inventory, kemudian item list ini. Oke, yang roti tawar ini kita masuk. Nah, ini kita kembalikan ke penjualan. Link I sell this item ini kita kembalikan linknya ke penjualan. Sehingga nanti jika ada penjualan, maka otomatis akan link ke penjualan kembali. Oke, kalau sudah seperti ini kita ambil. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa dikembalikan posisi link akunnya yang tadinya retur ke penjualan kembali. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 8 di sini ada nota kontan. Di sini kopnya adalah CV Roti Jaya atau perusahaan kita. Berarti di sini ada penjualan tunai. Oke, jika ada transaksi penjualan tunai seperti ini, cara inputnya adalah kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Oke, customernya karena penjualan tunai, maka customernya kita panggil untuk yang konsumen tunai nih. Ya, jadi nama konsumen tunai ini atau kartu konsumen tunai adalah khusus untuk melayani setiap adanya transaksi penjualan secara tunai. Oke. Nah, setelah itu perhatikan karena ini adalah syarat pembayarannya cash, maka terminnya ini kita ubah. Ya, karena syarat pembayaran di sini adalah cash, maka terminnya ini kita ubah jadi COD. Ya, seperti ini. Oke. Oke, lalu kita masukkan untuk invoice-nya. Ini adalah nomor ini NK ini ya. Ya, ini. Kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya di sini ada tanggal 11 ya, sudah 12 2018. Oke, sekarang kita baru input nilai penjualannya. Ini adalah 100 ya, 100 biji atau 100 buah roti tawar. Dengan nilai penjualan di sini adalah 13.000. Oke. PPN-nya jangan lupa diaktifkan di sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah, kemudian kita lihat, kita cek jumlah penjualan adalah 1.430.000 di faktur. Di sini juga pun sama. Di total amount-nya adalah 1.430.000. Ini sudah sesuai. Nah, karena ini penjualan tunai, maka di kolom paid today ini kita tuliskan nilai yang sejumlah yang ada di total amount ini. Ya, di total amount ini jumlahnya 1.430.000, berarti di kolom paid today ini kita tuliskan nominal yang sama. 1.430.000. Ya, tap ke bawah. Sehingga balance due-nya 0. Itu artinya dari transaksi penjualan tunai ini tidak ada mengakibatkan adanya piutang dagang. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Ya, ini ignore saja. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 9. Oke, kita kasih dulu. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 9 di sini ada faktur, kemudian kopnya Roti Jaya. Ini ada penjualan secara kredit ya. Nah, untuk transaksi penjualan secara kredit masih sama, sales. Kita masuk ke enter sales,
Kemudian kita di sini jual kepada toko sebelah, berarti customernya kita panggil toko sebelah. Oke, toko sebelah berarti yang ini, use. Oke, terminnya N/30 di sini, ini sudah sesuai net 30. Baru kita masukkan invoice-nya di sini. Oke, di sini nomornya adalah FPJ12. Kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya adalah tanggal 11 ya, masih tanggal 11 sudah. Oke, lalu kita masukkan nilai penjualan di sini. Ada 300 roti tawar. Ya. Dengan nilai penjualan di sini adalah masih sama 13.000. Oke, lalu tap ke bawah. PP-nya jangan lupa. Nilainya di sini adalah 4.290. Dilihat total amount-nya 4.290 sehingga di sini muncul piutang dagang sebesar 4.290.000 ya, muncul piutang dagang dari penjualan kredit ini. Oke, gampang ya, kita langsung record. Ya. Ya. Lanjut ke transaksi nomor 10. Tuh dokumen transaksi nomor 10 di sini masih ada faktur ya, masih dengan faktur di sini sama. Cuma bedanya adalah transaksi nomor 10 dan 9 ini, kalau tadi fakturnya adalah kopnya Roti Jaya, ini berarti penjualan secara kredit. Di sini ada faktur tetapi kopnya adalah toko berkah atau toko orang lain. Berarti di sini adalah pembelian secara kredit. Oke, karena pembelian maka cara inputnya di sini adalah kita masuk ke purchase, lalu masuk ke enter purchase. Oke, suppliernya ini adalah toko berkah. Oke, kita panggil toko berkahnya, use. Kemudian di sini terminnya adalah N/30. Di sini sudah sesuai. N/30. Oke, kita masukkan untuk nomor invoice-nya di sini adalah FPB12-2. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya di sini adalah tanggal 14 Desember. Oke. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya. Yang pertama adalah 100 ya, 100 kg untuk terigu. Ya, 100 kg terigu berarti yang ini. Nilai pembeliannya kita masukkan di sini adalah 9.000. Oke, di sini sudah. Lalu yang kedua, di sini adalah ada 5 kg untuk jenis barangnya adalah gula. Oke. Dengan nilai pembelian di sini adalah 12.700.000. Oke, di sini sudah sesuai. Lalu yang ketiga di sini ada 10 kg untuk jenis mentega. Berarti yang ini. Ya, dengan nilai pembelian adalah 10.150. Ini sudah sesuai. Sehingga di sini muncul nilai total pembelian adalah 1.701.500. Ini sudah sesuai dengan faktur yang ada, yaitu 1.171.500. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record ya. Ya. Oke. Lanjut ke transaksi nomor 11. Oke. Nah, karena terlalu panjang mungkin untuk dokumen transaksi nomor 11 dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sementara. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.